Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risnoyanto. Jadi kali ini saya akan coba mengupas tuntas ya. Karena mengupas tuntas tentang konfigurasi OLT-HSGG, setting VLAN dan konfigurasi di modemnya. Saya buat ulang tutorial ini karena kemarin itu ini banyak yang komen jadi musiknya terlalu lari backsoundnya, padahal sudah saya jelaskan bahwa waktu itu saya itu keburu, jadi tidak nyangka kalau bahkan viewernya bahkan banyak. Jadi keburu saya edit seadanya dan nggak ada headset, nggak bisa dengerin kan, nggak ada headset, nggak ada speaker, jadi main feeling saja. Ternyata setelah dicek di HP sudah kayak gitu, ya, terpaksa saya biarin sampai sekarang. Nah, ini karena banyak yang terganggu dengan musiknya itu, saya record ulang dan saya buat ulang ini ya. Padahal ya namanya juga netizen Indonesia, jadi hanya kesalahan sedikit dianggap fatal. Ada yang sampai ngebully lagi gitu. Niatnya saya padahal membantu saja. Oke, langsung saja saya buatkan tutorialnya lagi yang lebih jelas tentunya. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita terbaru kita ini ya. Minta like-nya, komen, subscribe agar tidak ketinggalan dari video-video kita. Oke, langsung saja saya masuk Mikrotik. Namun terlebih dahulu saya aktifkan dulu sensor IP Mikrotik saya. Ini saya record pakai Vmic ya. Untuk yang penasaran dengan Vmic, banyak manfaatnya. Bisa nanti tak buatkan tutorialnya, komen saja ditulis saja di kolom komentar. Langsung saja saya buka Mikrotik. Ini pertama-tama kita setting terlebih dahulu ya, PoE dan lain sebagainya. Kalau sudah setting, atau ini anggap saja kosongan karena ini Mikrotik saya tidak ada yang mau buat praktek. Ini Mikrotik saya pribadi, jadi anggap saja kosongan sudah. Jadi ini gini, yang pertama kita interface dulu. Interface ini kita buatlah tanda apa, namanya siapa, lari kemana. Saya langsung tidak pakai komen, langsung saya edit namanya, diedit, double klik edit, kemudian ditulis namanya apa semuanya. Ini kalau sudah, langkah kedua kita buat VLAN. Ini buat VLAN, saya buat VLAN dua VLAN, dua VLAN yaitu VLAN 211 ke larinya ke PoE, VLAN 212 larinya ke hotspot atau bridge ya. Kalau sudah buat VLAN sudah semuanya, tinggal kita di IP address, kemudian di bagian address list ini kita buat IP yang mengarah ke OLT atau ke uplink. Saya contohkan di sini, yang mengarah ke OLT interface adalah Ether 2. Jadi IP, kemudian address, kemudian kita buat new seperti ini, tulis IP-nya 192.168, terserah kalian mau ditulis apa, yang penting mudah diingat. Misalnya 988/1/24. Nah, kemudian diarahkan ke
ke OLT apply oke. Berhubung saya sudah, jadi nggak saya apply. Kemudian kalau sudah, tinggal kita buat IP lagi yang mengarah ke VLAN-nya. Misalnya saya contohkan 192.168.55.1/24. Langsung di sini mengarah ke VLAN hotspot. Nih, VLAN hotspot apply oke. Maka kalau sudah setting IP semuanya, IP sudah 2 karena saya ini banyak IP, jangan ditiru ya. Ini yang mengarah ke hotspot saya, kemudian yang mengarah ke OLT tuh. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah, tinggal kita setting hotspotnya sebagaimana biasa, hotspot, kemudian kita buat server hotspot lagi, set hotspot, kemudian di sini diarahkan ke VLAN ya, VLAN hotspot, kemudian next, DNS-nya apa, ditulis sendiri sesuai nama kalian, next. Oh, ternyata ini sudah ada ya, jadi nggak mau. Ini sudah ada hotspotnya, padahal sudah ada saya. Ini saya arahkan tak rubah saja dah. HSL server saya tidak main Brit karena ini tiap pot saya mainnya tiap pot, jadi servernya saya buat satu biar nggak ngerubah ya, satu login template, jadi saya radiusnya ini dibuat satu aja. Ini ya, ini sudah server yang mengarah ke hotspot. Ini VLAN 212 yang mengarah ke hotspot sudah. Langkah selanjutnya tinggal kita buat IP poolnya untuk IP PPOE nya. Kita buat IP poolnya terlebih dahulu, IP kemudian pool, kemudian ditambah tulis berapa, 192 misalnya 168.20.2 sampai 192.168.20.254. IP kasih keterangan IP PPPoE. Kalau sudah apply oke, karena saya ada ini, sudah punya banyak ini, jadi saya biarkan ya. Oke. Sebentar. Kalau sudah, kita buat IP pool, sudah punya IP pool untuk PoE, kita buat servernya PPOE. Server, internet server, kemudian tinggal dikalikan plus. Ini di sini arahkan ke PPOE, apply oke. Kalau sudah, maka akan muncul seperti ini, VLAN 21 PoE. Kemudian kita buat server lagi untuk yang mengarah ke hotspot. Jadi klik diarahkan ke VLAN hotspot. Kenapa kita buat membuat server di hotspot? Karena suatu saat ketika router kita itu digunakan untuk upgrade dan mau pakai router totaling di belakangnya, itu bisa PoE-nya bisa kedetek. Kalau kita tidak buat server yang mengarah ke hotspot, maka PoE itu tidak akan kedetek. Nah, sebenarnya settingannya hanya itu saja ya, settingannya di MikroTik nggak apa-apa. Kalau settingan di awal itu semuanya sama-sama. Nah, untuk memastikan apakah
bridge atau hotspot yang VLAN 211 yang VLAN 212 itu bisa dapat IP, kita cek dulu di IP DNS servernya, DHCP server, DNS server ini pastikan ini VLAN 211 hotspot itu ada address poolnya, itu ada yang mengarah. Jadi kalau ini tidak ada, otomatis di VLAN-nya tidak akan bisa. Ini pastikan mengarah ke IP hotspot 4 atau IP pool yang salah satu IP pool yang ada di sini. Ya, jangan bentrok dengan PoE. Itu ya. Kalau sudah ini settingan di MikroTik kayaknya sudah, tinggal kita masuk ke OLT-nya. Saya masuk ke OLT-nya. Ini ya, saya masuk ke OLT-nya. Ini baru berapa ono, saya baru 28, 29. Ini ada yang offline tadi. Ada yang offline ya. Ini baru 29 ono total. Yang dipakai baru 2 pon ya, masih sisa 3 pon. Sebenarnya OLT HSGK ini tanpa disetting pun itu sudah kita bisa pakai. Jadi fungsinya seperti hub. Cuma kita kalau tidak pakai VLAN itu kesulitannya di pemilahan IP, atau misalnya di satu pelanggan itu di setting PPOE di SSD 1, kemudian di SSD 2 di setting bridge atau hotspot, itu kesulitan karena saya sudah pernah coba kemarin. Jadi makanya sekarang kalau di setting VLAN kita bisa milih per wilayah, mau dikasih VLAN berapapun. Jadi wilayah A VLAN sekian, wilayah B VLAN sekian, itu enak kalau pakai VLAN. Cuma yaitu semakin banyak VLAN, kalian itu semakin banyak mengingat gitu loh. Saya saja pakai 2 VLAN kadang bingung yang mana VLAN hotspot, yang mana VLAN PoE gitu loh. Oke, kalau di OLT HSGK ini kita cukup setting VLAN saja, yaitu di bagian VLAN, kemudian create VLAN. Kemudian di sini ini kalian create mau VLAN berapa. Misalnya saya contohkan VLAN 100. Kemudian di sini mengarah kemana? VLAN 100-nya itu mengarah kemana? Kalau semua pon, ya tinggal ditangkap ponnya semuanya. Kalau cuma satu, ya misalnya satu saja yang dicentang itu. Targetnya ini adalah uplink, centang saja semuanya biar ndak ruwet gitu loh. Jadi biar ketika modem 1 dipindah ke pon 2 bisa nyala dengan VLAN yang sama gitu kan, centang saja semuanya biar nggak ruwet, dicentang saja sudah. Tinggal kalian apply. Misalnya VLAN 100 adalah untuk hotspot atau VLAN hotspot ya. Tadi saya belum jelaskan, nanti habis ini saya jelaskan. Ini VLAN 100 untuk hotspot, kemudian VLAN 100 kita buat lagi create VLAN, kemudian VLAN 200. Nah, tentang semua ini untuk bridge misalnya. Sudah. Nah, saya kembali lagi ke MikroTik karena saya lupa tadi tidak jelaskan cara buat VLAN-nya. Cara buat VLAN-nya adalah seperti ini. VLAN, kemudian kalian klik tambah, kemudian di sini kasih keterangan namanya VLAN apa. Tadi saya buat VLAN misalnya VLAN 100. Kemudian kalian tinggal VLAN ID-nya ini kalian isi 100. Kemudian di sini interface-nya kalian pilih yang mengarah ke OLT. Jadi port yang mengarah ke OLT. Misalnya saya pilih terdua karena ini yang mengarah ke OLT, tinggal kalian apply, oke. Maka secara otomatis akan muncul di sini nih. Karena saya sudah punya, jadi saya close saja.
Ini perlu diingat, tadi VLAN 212 adalah hotspot, VLAN 211 adalah PoE. Kembali lagi ke OLT. Ini ya cara buatnya sudah tadi. Ini saya punya, saya sudah ada, biar rapi saya hapus saja. VLAN sudah, ini VLAN 211 adalah PoE, VLAN 212 adalah hotspot. Kalau set VLAN sudah, tinggal kalian adalah set di ini, di apa ya, di IP, biar kita nggak pakai NWS terus. Jadi di set saja di IP, kemudian network, kemudian di sini VLAN kita create saja, add interface. Nah, ini diisi IP. Tadi diisi untuk IP misalnya di yang mengarah ke OLT diisi 192.168.70.1 yang mengarah ke OLT. Berarti di sini diisi selain itu 192.168.70.3 misalnya 70.2 misalnya, terserah. Intinya tidak sama dengan yang mengarah ke OLT yang ditanam di mikrotik. Jadi kalau misalnya yang ditanam di mikrotik yang mengarah ke OLT adalah 192.168.70.1, nah di OLT ini kita isi selain itu, jadi 192.168.70.2, 70.3, 70.4, terserah kalian, yang penting kalian ingat. Ini IP max-nya sama, sudah ada, disamakan saja 255.255.255.5.0. VLAN ID-nya isi saja 1. Apply. Karena saya sudah, kalau sudah ini, jadi saya sudah. Nah, selanjutnya VLAN sudah, IP sudah, tinggal kalian save, jangan lupa shortcut kemudian save, agar settingan kalian di OLT itu tidak tidak hilang. Jadi kalian save. Kalau sudah, sudah selesai semuanya. Jadi yang paling penting adalah VLAN-nya itu, VLAN sini sama dengan VLAN yang ada di mikrotik. Nah, ininya VLAN ID-nya ini sama dengan VLAN yang ada di sini. Ini kan sama kan, VLAN ID sama itu. Dan upon-nya juga. Upon ini pastikan yang tercentang itu yang ditancapkan ke mikrotik. Kalau saya kan ini yang uplink LAN-nya nih. Kalau ini salah satu, misalnya saya matikan, terus ini adalah yang uplink yang tertancap ke mikrotik, maka secara otomatis VLAN itu tidak akan tembus ke mikrotik. Dari ONO atau ONT tidak akan tembus, tidak akan bisa. Tuh. Nah, ini sudah setting hotspot, PoE sudah. Kita coba, karena kita coba ya. Ini saya kebetulan ada ONO di sini juga. Kita coba setting ONO-nya sekarang. Kita buat di sini PoE-nya terlebih dahulu. Saya aktifkan sensor MAC. Kita buat di sini adalah misalnya kita buat di sini adalah menu tes atau ambil yang ada saja sudah. Di sini ada COM ya. Biasanya saya untuk komputer ada COM ini. Nah, ini ada COM full speed ya. Jadi ininya apa? Active connection-nya sudah tidak ada COM. Saya cek lagi. COM tidak ada. Pastikan tidak ada. JK ini tidak ada COM ya. Tidak ada COM. Ini kalau server profil seperti ini sama kok dengan setting PoE biasa, itu sama.
Jadi nggak usah diotak-atik, yang paling penting adalah di servernya ada ini dan lain sebagainya. Itu di server ini diaktifkan dari VLAN 211 dan VLAN 2112. VLAN-nya sama-sama ada di sini. Oke, langsung kita setting ononya. Kita setting ononya terlebih dahulu. Kita ini, nah ini dia wireless net connect. Mohon ditunggu. Jangan lupa komen, subscribe. Saya cuma minta bantuannya subscribe kok. Kalau yang ada yang kebingungan bisa ini, bisa japri ke saya bantu. Kok nggak bisa? Forward saja dulu. Nah, passwordnya 8 kali karena saya mau belinya modem bekas. 1 2 3 4 5 6 7 8. Semoga saja bisa. Kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa ini? Tunggu. Oke, sudah connect. Sudah connect, kita buka browser dulu. Di sini ditulis 192.168.100.1. Sudah. Nah, ini passwordnya adalah telecom admin telecom. Seperti ini tampilannya ya. Jadi ini adalah iPhone tipe iPhone Ecolit. Pertama, kita masuk ke menu LAN. Masuk ke menu LAN dulu. Kita aktifkan LAN-nya. Kalau Huawei harus kita aktifkan dulu. Kemudian tinggal kita apply. Sudah, tinggal ke menu WLAN. WLAN kita buat 2 SSD. Ini adalah SSD pertama. Kemudian kita buat SSD kedua. Tinggal kita new. Kemudian di sini ditulis nama SSD-nya. Saya tulis adalah Smart ID. Kemudian enable SSD kita centang. Kemudian di apply. Kenapa? Biar muncul gitu loh. Apply. Sudah.
Kemudian kalau sudah, tinggal kalian masuk ke setting one-nya. Jadi kita buat dua koneksi. SSD 1 yang atas nama wireless net itu kita setting PPPoE. SSD 2 kita setting Brit gitu loh. Jadi kita tinggal klik new, kita setting PPPoE dulu. PPPoE bagian ini kita pilih root 1. Kemudian di service type kita pilih yang VoIP internet saja, karena kalau pakai yang internet itu kurang stabil kemarin ya saya nyoba ya. Kemudian jangan lupa VLAN ID-nya adalah VLAN yang mengarah ke PPPoE, ya tadi adalah 211. Ya tulis 211. Kemudian username PPOE-nya tadi adalah com, kecil semua, com. Kemudian passwordnya adalah com. Nah, binding option artinya adalah port yang akan kita tanam PPOE itu di mana. Kalau kita centang di LAN 1, maka di LAN 1 itu yang ditanam di PPOE. Karena ini yang ditanam di PPOE adalah di wireless 1, jadi SSD 1 yang atas nama wireless net tadi itu loh. Kalau misalnya di wireless 1 dengan LAN 1, siapa tahu nanti pelanggannya kita mau colokkan LAN ke laptopnya agar bisa dapat internet langsung, ya tinggal dicentang LAN 1 seperti ini. Kalau sudah, saya centang ya SSD 1 dengan LAN 1, ini khusus PoE. Jadi kalau pelanggan kita mau colokkan LAN, diarahkan ke LAN 1 agar bisa ngambil datanya dari data PPPoE kita. Itu loh. Tinggal kalau sudah, tinggal kalian apply. Kalau sudah kita buat lagi, create new one lagi. Kita create new, kemudian di sini di root 1 kita ganti ke Brit 1. Kemudian di VLAN ID-nya kita arahkan ke VLAN ini, VLAN hotspot. Apa VLAN hotspot? Yang mana? Kita cek dulu ya, biar lebih jelas. VLAN hotspot adalah 212. Nah, kita tulis saja di sini 212. Nah, binding port kita arahkan ke yang akan kita Brit. Port mana saja yang akan kita Brit. Tadi agar si pelanggan bisa jual voucher, di satu modem dimunculkan 2 SSD. Di sini nih kita tinggal centang aja. Centang SSD 2 yang atas nama Smart ID tadi itu loh. Kita centang, kemudian kalau misalnya suatu saat ada pelanggan yang dekat dengan rumahnya si pelanggan, tidak mau narik ono lagi, tinggal kita tancapkan ke LAN 2 dan LAN 3 atau LAN 4. Ini sudah bisa di setting router PoE juga, yang pakai router tenda dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita tancapkan ke LAN 2, LAN 3 dan LAN 4. Hindari LAN 1 karena tadi sudah dipakai di PoE. Jadi jangan sama-sama dicentang gitu loh. Kalau tadi di pas nyeting PoE ini dicentang, ketika nyeting Brit ini nggak usah dicentang gitu loh. Itu kalau sudah, kalian tinggal apply. Nah, PoE sudah, Brit sudah, cek statusnya one information. Nah, pada bagian ini yang PoE sudah dapat IP, sudah connect, ini sudah connected, Brit juga sudah connected. Ini kita cek di com. Nah, ini dia com, ini sudah dapat, IP-nya adalah 779. Di sini kita cek di mana?
Ini 779 sudah sesuai. Jadi ini sudah bisa modem kita. Saya matikan dulu ya, biar lebih jelas. Ini jang adaptor, ini jalur kita, saya matikan. Nah ini sudah bisa wireless net connected. Kita buka YouTube. Tuh sudah bisa kan. Kita cek yang di Smart ID, kita cek koneksikan. Nah sudah muncul login voucher. Masukkan kode vouchernya. Sudah apa kode vouchernya sesuai dengan ini yang kalian ini sudah bisa semua. Kalau tidak percaya, saya hapus di sini, di bagian ininya saya hapus. Tidak bisa ya, harus connect dulu ke wireless net, karena ini yang Smart ID itu adalah bridge, jadi nggak dapat IP modem, dapatnya IP mikrotik. Nih ya, saya hapus. Dua-duanya saya hapus. Yang ini aja wes, yang Smart ID ada VLAN-nya aja, VLAN yang mengarah ke bridge, delete. Saya koneksikan dulu ke Nah sudah connect. Properties, dia dapat IP-nya siapa? Dapat IP modem. Kan, ini IP modem. Nah coba saya tambah kembali lagi, harus lewat sini. Saya tambah lagi bridge-nya. New bridge 1 212 SSD 2. Ini saya koneksikan lagi. Nah langsung kita cek dapat IP mana. Nih sudah dapat IP mikrotik, IP 212.2030. Kita cek di mikrotik. Saya dulu, ini harus ini kita gini cek dulu IP hotspot host atau aktif. Nah ini yang komputer, ke komputer ya, 212.230 212.230. Sudah kan? Oke, saya rasa cukup. Apabila masih kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar lagi. Jadi ini saya rasa sudah cukup ya. Jangan lupa like, comment, subscribe video-video kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.